Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat, kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim dan juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.B/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah, Yang Mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali, Yang Mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga, Yang Mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul, Yang Mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali, Yang Mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan,
Ya. Terus Fendi Tri Arianto. Ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya. Terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2. KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ada. Rois Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib. Ya. Kemudian Muhammad Rois. Bana Bayu Wibowo. Ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar, Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Oh. Ini memberi kuasa kepada ini yang ada. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gajah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gajah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut.
Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot tapi nggak bisa mereka memegang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Nah sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Hudasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemojuran, dipersilakan. Seperti apa Anda lihat? Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita akan membedah semua informasi, kronologi, dan bukti-bukti yang ada tanpa ditutup-tutupi. Teman-teman, hari ini kita akan membedah sebuah isu panas yang kembali memuncak di permukaan. Adanya agenda pembuktian dokumen di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi sorotan tajam.
Nah, teman-teman, apakah ini ijazah asli SD, SMP, maupun SMA hingga S1 yang selama ini menjadi polemik yang benar-benar ditunjukkan di depan hakim? Ya, teman-teman, mari kita simak faktanya. Dari cuplikan video yang kita saksikan bersama teman-teman, ada beberapa poin penting yang menjadi topik pembicaraan atau isi pembicaraan. Nah, teman-teman, adanya detail persidangan. Ada 4 pihak yang menjadi tergugat utama dalam kasus ini, yaitu pertama Joko Widodo, kedua Rektor UGM, yang ketiga adalah Wakil Rektor UGM, dan keempat Mabes Polri. Nah, momen ini sangat ditunggu karena selama ini publik merasa ada hambatan dalam proses hukum sebelumnya. Di beberapa pengadilan ini, gugatan serupa seringkali ditolak dengan alasan kompetensi absolut atau bukan kewenangan mereka. Yang menjadi poin kedua yaitu adanya kritik terhadap proses hukum. Yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat adalah ketegasan penegak hukum. Banyak yang merasa kecewa karena dalam beberapa kali pemanggilan, pihak tergugat tidak hadir secara langsung. Padahal kehadiran fisik dan menunjukkan dokumen asli adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri polemik ini secara tuntas. Ya, apakah ini bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum atau ada hal lain yang disembunyikan? Nah, teman-teman, yang menjadi poin ketiga dari isi cuplikan video tersebut yaitu adanya dampak sosial dan harapan. Kontroversi ini bukan tanpa korban. Kita tahu beberapa nama sudah harus berurusan dengan jeruji besi karena menyuarakan isu ijazah ini. Ya, seperti Bambang Tri, publik kini bertanya-tanya jika memang ijazah tersebut asli, mengapa begitu sulit untuk menunjukkannya secara transparan sejak awal. Ya, masyarakat merindukan kejujuran agar kegaduhan ini tidak terus berlarut-larut dan memecah belah bangsa ini. Nah, teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia berharap masa depan Indonesia dipimpin dengan transparansi yang tinggi. Jangan sampai kita terjebak dalam lubang yang sama berulang kali. Teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, bagaimana menurut kalian dan pendapat kalian di persidangan kali ini? Apakah akan berakhir dari segalanya atau justru awal dari babak baru? Teman-teman, seperti biasa saya akan mereview beberapa juga komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Safitra, pembohong tetap berbohong seperti saat mulutnya tak lagi bisa bicara. Ya, Jokowi 10 tahun memalsukan 2 kali lipat juga jadi bui. Teman-teman, disampaikan oleh Zuraida, yang paling tepat hukuman untuk pemimpin pembohong, penipu, dan pengkhianat adalah pengadilan rakyat. Dinepalkan saja tamat, sebelum itu tuntut 125 triliun udah selesai. Ya, bukan hanya dituntut 125 triliun saja, tapi hukum mati juga di depan renggu gebar baru ini semuanya adil. Ya, hati-hati tercekoh dengan muka sedihnya Jokowi. Orang ini biadab, jangan kasih ampun. Sebaik-baiknya menyimpan busuk akan tercium juga akhirnya. Disampaikan oleh Soekarno, boleh usul buatkan panggung di alun-alun, hakimnya rakyat, melek hukum. Maaf Profesor M. Naim sebagai saksi ahli legalisir yang dihadirkan oleh pihak penggugat CLS akan tambah terbongkarnya semakin kuat. Ya, seharusnya barang bukti itu sudah disita dan ditahan Polri. Jadi Polira yang menunjukkan. Kalau memang ijazah palsu harus dihukum mati seluruh keluarganya karena sudah bersekongkol dalam kejahatan yang luar biasa. Dijajah Belanda dan Jepang kita masih mengadakan perlawanan sehingga merdeka. Dijajah Jokowi dan Termul kok merasa dibodohi terus. Disampaikan oleh Abdra Subradi, hukum mati saja jika terbukti. Rakyat sudah sakit sekali rakyat dibohongi orang jahat ini bernama Jokodok selama 10 tahun, segera saja. Disampaikan oleh Pak Sarmani, datanglah ke pengadilan berkata jujur berbuat jujur, tunjukkan dengan jujur ijazahmu sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali nggak bohong gitu Pak Jokowi, hidup kok bohong terus.
dengan seseorang yang tidak pernah mengecam pendidikan atau nggak sampai lulus tapi tahu payah ijazah dengan Jokowi. Ya, semua lembaga hukum punya Jokowi dan jadi susah lawan Jokowi. Ya, OVA supaya jerah harus dipidana, sudah memberikan keterangan palsu dan merusak citra UGM. Teman-teman, disampaikan oleh Muslimi Martono, oleh dua orang pembohong, seorang 10 tahun rakyat ditipu, negara dikuras, disimpan, dibawa tersebut di rumah dan sebaik ditaruh di negara, biar cinta tak kesuban tapi kok aman-aman saja. Ya, ayo bangsa yang tertipu-tipu, lawan kepalsuan, kedustaan, kelicikan, kejahatannya. Allah akan menyelamatkan kalau niatnya akan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mana berani Jokowi datang seperti yang sudah dia akan mangkir dengan berbagai alasan. Teman-teman, disampaikan oleh Subcito, semua ini bermula dari gorong-gorong orang cercocoh. Sepertinya ini orang yang paling tepat memimpin Indonesia. Ternyata muncul satu persatu kebohongan dan mengacak-ngacak NKRI. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Rosnadi, kejujuran, keadilan, dan kebenaran sedang ditegakkan. Semoga masyarakat Indonesia sadar kebenaran itu masih ada, walaupun berat. Sampaikan oleh Muhammad Saudi, membela kebenaran itu wajib, menggiring kebenaran menjadi kebencian karena berlaku pada keluarga, waspadalah. Nah, teman-teman, demikian saja review komentar teman-teman kita yang saya sampaikan dari cuplikan video ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.